Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita perwali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang karomah Mbah Gendon, wali dari Pekalongan yang ditakuti tentara Belanda kebal peluru. Wali umumnya dimaknai sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melekat dengan karomah atau keramat. Seorang wali pasti memiliki hati yang bersih, selalu istiqomah, menjaga diri dari berbagai hal yang didapat mengotori hati. Di Jawa Tengah, nama Wali Gendon sangat terkenal, terutama masyarakat Pekalongan. Mbah Gendon hidup pada sekitar tahun 1868 sampai 1060 dan lahir di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Pekalongan. Menurut dari berbagai sumber dan media, Mbah Gendon memiliki nama asli Muhammad Arsyal dan merupakan seorang ulama sakti di zaman itu. Di balik kesaktiannya tersebut, Mbah Gendon dulunya adalah orang yang pendiam alias introvert, sehingga di masa kecil ia sulit sekali beradaptasi dengan lingkungan serta teman-temannya. Mbah Gendon sangat pendiam dan gemar menyendiri, sehingga hal itu seringkali membuat orang tuanya bingung. Sikapnya itu terbawa hingga dewasa dan semakin membuat orang tuanya cemas serta khawatir. Sampai suatu ketika terpikirkan menikahkannya dengan kembang desa di sana. Harapannya hal itu bisa mengubah sikap pendiam Mbah Gendon. Namun ada hal lucu, ketika selesai pernikahan Mbah Gendon malah ikut kembali pulang beserta rombongan yang mengantarnya. Pada saat itulah terungkap keinginan sebenarnya Mbah Gendon ketika disidang oleh orang tuanya, yakni sudah sejak lama memiliki keinginan untuk belajar agama kepada ulama-ulama besar. Akhirnya ia menjadi santri Kyai Munir di pesantren Babakan, Cirebon, Jawa Barat selama kurang lebih 5 tahun. Dalam rentan waktu itu terjadilah wabah gatal-gatal di sana dan Kyai memerintahkan semua orang untuk berendam di kali yang hangat. Semua berendam kecuali Mbah Gendon. Mbah Gendon hanya diam dan menyaksikan mereka, sehingga ada teman-temannya yang iseng kemudian menariknya hingga tercebur. Namun orang panik ketika ternyata Mbah Gendon tenggelam dan tubuhnya tidak ditemukan setelah coba diselamatkan. Orang tuanya pasrah saat mengetahui hal itu. Semua orang pun menganggap Mbah Gendon meninggal. Tapi orang tuanya meyakini bahwa Mbah Gendon masih hidup. Beberapa tahun kemudian ia muncul secara mengejutkan dan mengaku bahwa ketika itu diselamatkan oleh orang dan tinggal bersamanya. Mereka melihat banyak keanehan sejak perubahan itu, salah satunya yaitu ketika Mbah Gendon ingin tinggal di atas pohon kelapa. Selama setahun ia tinggal di pucuk pohon kelapa dan ini awalnya membuat semua orang bingung hingga akhirnya mengakui bahwa Mbah Gendon ini bukan orang sembarangan dan telah menjadi sakti. Mbah Gendon ketika itu juga terlibat dalam usaha melawan penjajahan Belanda dan ikut berperang. Para pejuang menjadikan tempat tinggal Mbah Gendon sebagai tempat persembunyian yang pada awalnya tidak diketahui tentara Belanda. Sampai akhirnya jejak mereka tercium dan rumah itu dikepung serta diberondong oleh tembakan pasukan tentara Belanda tanpa kompromi. Rumah itu hanyalah gubuk dan kejadian aneh terjadi saat berbondong-bondong senapan yang memuntahkan banyak peluru tersebut. Tak ada satupun peluru yang mampu menembus masuk ke dalam rumah. Seluruh pasukan Belanda itu menjadi bingung dan lama-kelamaan merasa takut hingga akhirnya kabur. Setelah itu semua pejuang dan Mbah Gendon keluar tanpa ada satupun dari mereka yang terluka. Sejak saat itulah Mbah Gendon dianggap memiliki kesaktian dan dianggap wali serta kemudian diberi nama Gendon.
Gendon adalah ulat putih yang biasa ada di pohon kelapa. Nama itu mungkin diberikan karena Mbah Gendon pernah tinggal lama di pucuk pohon kelapa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.